Direkam HP. Siap. Kalau mantan marbot nggak dikasih, kalau masih marbot dikasih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Soalnya biar kameranya siap, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan hingga sampai malam hari ini bisa menunaikan ibadah siam tadi sampai sore, sampai maghrib, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti sampai tarawih, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga tuntas sampai akhir Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tanpa mengurangi sebuah hal, satu atau dan lain hal, mari kita sama-sama harus selalu ingat siang ini salawat kepada Rasulullah SAW, memperbanyak salawat, karena dengan semakin banyak kita salawat, semakin kita ingat sama Rasulullah. Kita harapannya satu, di yaumil hisab kelak Rasulullah ingat sama kita. Ya, makanya salawat dan salam tentunya tak boleh kita lupakan untuk senantiasa terucap dari lisan kita pada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat, dan tentunya juga tak lupa kita doakan seluruh ulama dari generasi tabi'in, atba'ut tabi'in hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita bertemu dengan Ramadan tentunya kita semuanya pengen satu hal, seperti yang di Al-Quran, yang ayat yang mengenai Ramadan kan terakhirnya adalah la'allakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Betul ya? Karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita ingat juga di surat Asy-Syams. Di surat Asy-Syams itu ayat ke-8. Ayat ke-8 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu mengilhamkan kepada setiap manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti diilhamkan untuk melakukan kefasikan atau kerusakan, atau jalan ketakwaan. Insya Allah kalau kita yang berpuasa shaum fi syahri Ramadan, ujungnya adalah takwa. Amin. Mungkin nggak yang berpuasa setelah puasa melakukan aktivitas yang fujur? Mungkin. Orang ada kan di TV, biasanya nggak pakai jilbab, pas Ramadan pakai jilbab. selesai Ramadan jilbabnya terbang. Nggak usah jauh-jauh lah, ada yang di sekolah-sekolah Islam, kadang-kadang ya, nggak semuanya sih, ada yang sekolah-sekolah Islam, di sekolah pakai jilbab, baru keluar pagar jilbabnya udah nggak kelihatan, padahal badge-nya sekolah Islam, naik angkot, udah nggak pakai kerudung lagi, cekakak-cekikik, ya nggak? Nah, itu karena Allah mengilhamkan. Nah, bagaimana kita bisa sampai supaya kita ujungnya kepada ketakwaan? Ada di ayat yang berikutnya. Setelah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan diri. Nah, Ramadan ini adalah syahrul tazkiyah, untuk mensucikan jiwa kita. Bulan yang Allah berikan kepada kita agar kita melakukan tazkiyatun nufus. Nah, bahasa tazkiyatun nufus ini bahasa tasawuf sekali ini. Bahwa sepanjang hidup manusia nggak mungkin yang namanya nggak punya dosa. Iya Pak, iya. Iya, benar ya. Benar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang di belakang juga. Manusia sepanjang hidup itu nggak mungkin nggak pernah melakukan dosa. Ya, sedikit-sedikit kadang-kadang pernah lah. Kalau ibu-ibu itu ditanya sama bapaknya, "Mah, hari ini masak apa?" "Ya,
ada tahu goreng gitu. Oh iya, alhamdulillah, padahal belum goreng, belum belanja. Akhirnya nyuruh, bang, nanya anaknya, nyuruh anaknya, bang, beliin tahu goreng itu di pojokan sono gitu. Bukan masak, tapi yang penting ada tahunya. Ya, bohong kecil-kecilan adalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin. Bapak-bapaknya juga kayak gitu kadang-kadang. Pulang dari kantor, Pak, Bapak, pulang ya? Langsung pulang atau mampir dulu ke tempat lain? Kayaknya belum langsung pulang nih, ada rapat dulu gitu. Padahal melipir ke tempat lain dulu. Pernah nggak ngelakuin itu? Pernah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin. Atau anak-anak kita nih. Anak-anak nih yang masih kecil-kecil, yang SD, usia-usia SD. Jang, belanjain ya, dikasih ceban, belanjain ya ke warung, beliin gorengan gitu. Beliin gorengan. Berapa? Ya pokoknya secukupnya lah. Cuman pisang goreng aja 4 gitu. Pisang goreng 4 ya berarti 8.000 ya. Pulang-pulang nggak cuma pisang goreng 4, ada permen. ngentit duit gitu loh. Ngentit duitnya 2.000 buat beli permen. Dosa nggak itu? Dosa juga gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Jadi pada dasarnya kita semuanya itu nggak ada yang terlepas dari dosa. Nggak ada yang terlepas dari dosa. Atau misalnya kalau yang suami istri, aduh, yang kamu tuh yang paling cantik sedunia. Padahal lihat TV kok bening-bening ya. Atau ibu-ibunya atau yang perempuan-perempuan ngomong ke abangnya atau ke suaminya, ah, abang mah yang paling ganteng deh. Ada maunya nih pasti nih, abangnya mikir kayak gitu. Enggak, abang itu yang paling ganteng. Lihat ya keluar artis K-pop, wah bening-bening juga ternyata gitu. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di lisan kita, di pikiran kita, dan di hati kita. Dan itu pasti ada. Jadi nggak mungkin yang namanya kita bebas dari dosa. Nggak mungkin. Bahkan sampai yang di sekolah pun juga, termasuk yang di sekolahan. Udah belajar semalaman, tiba-tiba lupa apa yang mau diujikan. Matanya ngelihat ke kanan, matanya ngelihat ke kiri. Ya, nyontek sama aja maling. Ya, nyontek itu sama aja maling ya, Dek ya. Jadi hati-hati, kalau nyontek di sekolah itu sama aja maling. Walaupun dikasih contekan, kan udah minta izin, kasihin dong jawabannya itu. Walaupun udah minta izin, tetap namanya maling. Karena apa? Bukan muncul dari kepalanya sendiri. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itu qad aflaha man zakkaha. Di Ramadan ini kita benar-benar masuk dalam kuliah, bukan kuliah pesantren kilat, tapi kuliah selama 29 sampai 30 hari. 29 sampai 30 hari kita dapat kuliah setiap malam, dapat tausiah, qiyamul lail yang biasanya kita bangunnya menjelang subuh. Itu kalau ingat. Menjelang subuh kalau ingat, kadang-kadang tahu-tahu udah komat gitu. Atau tahu-tahu kok udah terang, udah korden tutup lagi lah gitu. Selama Ramadan, hakul yakin insya Allah kita semuanya nggak ada yang ketinggalan subuh. Karena harus sahur dulu. Habis sahur ngaji lah. Kemudian kita pasti qiyamul lail, tarawih. Ada yang 23, ada yang 11. Ini luar biasa. Kita lagi dicuci sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ini kalau anak-anak pondok bilang ini penjara suci. Wah, Ramadan itu penjara suci. Kalau anak pondok kan bilangnya di pondok itu adalah penjara suci, karena mereka ketika masuk pondok nggak ada handphone. Kemudian apa? Kepalanya harus diisi dengan zikrullah, lisannya harus diucapkan juga zikrullah, isinya adalah kalimat-kalimat yang thayyibah. Nah kita nih, mungkin diantara kita ada yang belum pernah ngerasain pondok pesantren atau minimal pesantren kilat. Selama Ramadan ini 30 hari kita, yang kita dengar apa? Allah, 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 Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah gitu banyakan isinya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi lisannya kita jadi lebih mudah. Dan ini adalah sebuah keberkahan tersendiri. Maka jamaah sekalian, rahimakumullah, kita kalau tadi di Asy-Syams yang ayat ke-9 itu adalah qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan diri. Maka otomatis orang-orang yang gagal finish Ramadan ini sebagai muttaqin, gagal mensucikan dirinya, maka seperti ada yang di ayat ke-10.
Faqad khaba man dassaha. Jadi kalau kita tidak mensucikan diri kita selama Ramadan, kita pas buka bersama atau pas buka puasa segambreng makanannya, akhirnya perut kita penuh, ngantuk, lemes, sholat maghribnya nggak khusyuk karena mikirin ada kolak di rumah, ada nasi goreng, ada apa lagi, ada bakwan, ada apa lagi, bihun dan lain sebagainya di rumah, udah kebayang semuanya, sholat maghrib gak khusyuk, sampai di rumah dari antara maghrib dengan isya diisinya dengan makan, pas isya perutnya sudah embul gitu, akhirnya ngantuk, lemes, sholat isya pun gak berjalan, dan akhirnya sholat tarawihnya nguap-nguap, sampai di rumah blek. Tapi herannya biasanya orang-orang yang seperti ini sampai di rumah setelah tarawihnya ngantuk-ngantuk, sampai di rumah nyalain TV, biar, betul gak? Nyalain TV langsung biar gitu, dengerin musik langsung biar. Nah itu tuh mungkin tuh, itu godaan setannya di situ, itu godaan setannya di situ. Mungkin kita bisa jadi masih gagal. Nah makanya kita berharap, jamaah sekalian rahimakumullah, kita berharap Ramadan ini dan hari-hari ini bisa kita optimalkan untuk mensucikan jiwa kita. Caranya yang pertama adalah menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Tuh, dosa dan maksiat. Ini udah ujian tengah semester belum? Udah UTS-an? Udah ya? PTS udah selesai? Alhamdulillah. Hasilnya udah dapet? Belum? Insya Allah hasilnya yang terbaik yang Allah kasih, ya kan? Nah PTS kemarin nyontek gak? Ya Alhamdulillah, Masya Allah. PTS yang gak nyontek, yang di belakang nyontek gak pas PTS kemarin? Alhamdulillah. Wah ada yang cengar-cengir. Dikit-dikit. Ya, maka kalau dikit, perbanyak istighfarnya. Yang banyak, kalau nyonteknya banyak, makin banyak lagi istighfarnya. Jauhi, kemudian janji sama Allah, ya Allah, ampun ya Allah, aku nggak mau nyontek lagi. Ya, janji sama Allah. Insya Allah nanti kedepannya kita nggak akan dikasih kesempatan untuk buat nyontek. Jauhi dosa dan maksiat. Jauhi dosa dan maksiat. Nah, maksiat ini problemnya ada di apa? Mulut. Maksiat ini problemnya ada di mulut. Coba ketemu temen ganteng sih sebenarnya, cuman kita sebel manggilnya apa? Peyang. Itu maksiat lisan. Atau kemudian kalau yang anak-anak sekolah langsung manggil temennya bukan pakai nama temennya, manggil nama bapaknya. Woi Ahmad, aduh gitu. Udah gitu kena comeng sedikit dipanggilnya apa? Tompel gitu. Itu adalah maksiat lisan. Dan gak cuma anak-anak sih, kadang-kadang bapak-bapaknya juga. Kayak saya pernah melihat itu, udah sepuh-sepuh di masjid, ya mungkin karena temen main dari zaman kecil, sampai kerjaannya juga sama, sampai tua pensiun, sholat di depan, begini-beginian. Lu mah, gue tahu lu masa lalunya gimana. Ya iya, kita tahu masa lalunya gimana gitu. Cuman sekarang kan udah tobat, udah ke masjid. Ya sudahlah, lupain. Nah, ini termasuk maksiatnya lisan kita. Jadi kita jaga, kita panggil kawan-kawan kita dengan panggilan yang baik, panggilan sayang, ayang embeb. Suami ke istri ya, bukan ke temen ya. Kalau temen jangan ayang embeb. Enak aja. Ntar bapaknya marah. Enak aja anak saya dipanggil ayang embeb, masih sekolah gitu. Ya, jadi kalau teman-teman panggil nama yang terbaik. Ya, ganteng nggak apa-apa, cantik nggak apa-apa, pinter nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah mengaminkan lisan kita, mengaminkan doa-doa kita, dan doa-doa yang baik itu insya Allah makbul. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang di sini menjadi hafiz-hafiz Al-Quran, amin. Akhlaknya pun akhlak Quran, amin. Dan kita semuanya yang bapak-bapak dan ibu-ibu juga Allah berkahi dengan jiwa yang penuh dengan cahaya, amin. Dan kemudian langkah-langkahnya dipenuhi dengan keberkahan, amin. Dan akhirnya kita bisa menutup usia kita dengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Fajr. Namanya kayaknya mirip ketua Ansyitah Ramadan kita ya. Surat Al-Fajr. Di situ ada apa? Panggilan untuk orang-orang yang disayang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan sayang. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah masjid ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sayang.
Jadi di alam barzakh dan kemudian di yaumil hisab dapat pintu tol langsung ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bil barokah, dengan barokatnya Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya. Amin. Bersama Rasulullah SAW di tepian telaga Al-Kautsarnya. Amin. Bersama para sahabat dan sahabiah dan para penghulu agama sepanjang zaman. Amin. Menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga nama kita pun diucap dan diingat-ingat oleh seluruh penghuni langit. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Kita cukupkan tausiahnya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.